Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani, lebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga pada pagi hari yang cerah ini Allah mudahkan langkah kita menuju makom yang sangat mulia ini dalam rangka memenuhi panggilannya, ialah salat subuh berjamaah. Tidak semuanya mampu untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, tapi kita alhamdulillah dimudahkan oleh Allah langkahnya untuk menuju Baitullah, menuju rumah Allah ini dalam rangka menaikkan kewajiban kita sebagai seorang muslim muslimah, ialah melaksanakan salat subuh berjamaah. Begitu indahnya apabila kita sudah istiqomah melaksanakan salat subuh berjamaah, di samping hati kita akan menjadi tenang, juga Allah sudah sediakan pahala. Allah akan berikan kemuliaan. Lebih-lebih ketika datang ke masjid dengan mengucapkan salam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Itulah sunnah Nabi yang selalu dibacakan dan kita ikuti ketika kita masuk ke masjid. Angkatkan kaki kanan dengan mengucapkan Allahumma ighfir li dzunubi. Sebelum kita masuk sudah minta ampun kepada Allah. Allahumma ighfir li dzunubi. Wahai Allah, ighfirli, ampunilah dzunubi, dosa-dosaku. Begitu indah. Kemudian kita datang dan duduk salat 2 rakaat qabliyah subuh. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah qabliyah subuh itu khairun, lebih baik daripada dunia dan seisinya yang luar biasa. Kemudian kita duduk dengan niat i'tikaf. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, niat saja dalam hatinya, saya niat i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Itu selama duduk, walaupun kita diam saja, tidak berzikir, umpamanya, tetap dapat pahala i'tikaf. Masya Allah. Belum lagi salat berjamaahnya. Barang siapa yang salat berjamaah subuh, seakan-akan dia salat sunnah semalam suntuk. Ya Allah, ini luar biasa.
Begitu banyak pahala-pahala yang kita raih ketika kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Dan tapi ingat, hati-hati. Begitu amal kebaikan yang kita laksanakan yang begitu banyak, hati-hati akan terkena ranjau. Maka mari pelihara amal-amal kita. Yang pertama adalah pelihara amal kita dengan thalabul ilmi, dengan ilmu. Begitu banyak amal-amal soleh kita yang kita lakukan, tapi tidak berdasarkan ilmu, maka akan terkena ranjau, yaitu tidak akan diterima oleh Allah. Penting ngaji, penting kita berthalabul ilmi untuk mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Yang kedua adalah ingat hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 6 yang akan menghapus, yang akan merusak amal soleh kita. 6 perkara yang menghapus atau merusak amal kebaikan, amal perbuatan kita yang kita terus pupuk, kita lakukan setiap hari, tapi awas, ingat, akan terhapus dengan 6 perkara ini. Yang pertama adalah al-istighalu bi'uyubil khalqi, adalah sibuk dengan urusan orang lain, sibuk dengan aib-aib orang lain, selalu mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Hati-hati. Selalu mengatakan kejelekan-kejelekan orang lain di belakang, bahkan dicari kesalahan-kesalahannya, padahal kesalahan kita sangatlah banyak. Membuka aib orang lain, yang diperhatikan adalah kesalahan-kesalahan orang lain, kesalahan sendiri tidak diperhatikan. Ini akan menghapus, merusak amal kebaikan kita yang sudah kita pupuk setiap hari. Setiap hari kita pupuk, kita sholat berjamaah, subuhnya, maghribnya, Masya Allah, yang luar biasa. Tapi ingat, itu akan menghapus kejelekan, akan menghapus kebaikan kita ketika manakala kita selalu sibuk dengan urusan kejelekan orang lain. Jadi sibuk dengan aib orang lain. Padahal kesalahan kita sangat banyak. Kita nih Pak, dihormati oleh orang lain. Kita ini dihargai oleh orang lain karena Allah sedang menutup aib kita. Kalau aib kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa keluar rumah, Pak. Orang yang dihormati, yang disegani, itu Allah sedang menutup aib kita. Makanya jangan suka membuka aib orang lain, Pak. Mari ibda bi nafsik. Dari kita dulu diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa qaswatul qalbi, keras hatinya. Kenapa hatinya keras? Karena jarang berzikir kepada Allah. Orang kalau sudah lupa kepada Allah, tidak suka berzikir, tidak suka baca Quran, ya, hati kan keras. Orang mukmin, kata Allah, alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman itu hati mereka akan tenang, hati mereka akan lunak bizikrillah, dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu banyak, istighfar juga zikir, sholawat juga zikir, tasbih juga zikir.
Zikir itu artinya menyebut, mengingat. Orang yang suka mengingat Allah fil qalbi, dalam hatinya selalu ingat kepada Allah. Ketika Allah memanggil kita dengan suara muadzin, itu muadzin itu adalah hakikatnya Allah yang memanggil. Ya, hati kita selalu ingat kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Ingat kepada Allah. Terus kita langsung bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat. Dan sholat itu sendiri adalah zikir. Ya. Aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah oleh kalian sholat untuk mengingat kepadaku. Apalagi kalau orang yang tidak suka sholat, keras hatinya. Orang yang keras hatinya, ya, disebabkan dengan lupa kepada Allah, itu akan menghapus amal-amal kebaikan. Justru akan sulit untuk menerima kebaikan-kebaikan. Kalau orang sudah keras hatinya, apalagi nasihat manusia, nasihat Allah, nasihat Rasul itu tidak dipedulikan. Kenapa? Keras hatinya. Jangan-jangan memang sudah dikeraskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Khatamallah, Allah telah mengunci mati. Qul ala qulubihim, atas hati mereka. Kalau Allah sudah mengunci mati hati mereka, manusia tidak akan mampu untuk merubahnya. Ini yang kita khawatirkan. Wa ala sam'ihim, dan juga pendengaran mereka. Pendengar ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala absarihim, dan juga atas penglihatan mereka. Ghisyawah, ada tutup-tutup, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita jaga amal soleh kita, jaga sedekah kita, jaga salat-salat sunnah kita. Jangan sampai terkena ranjau yang akan menghapus seluruh ibadah kebaikan kita. Jadi jangan tertipu dengan amal kita. Manakala kita tidak melaksanakan sunnah-sunnah Nabi dan tidak memperhatikan hadis Nabi, apa yang disampaikan oleh Rasul, mari kita perhatikan baik-baik. Ini Masya Allah, rajin sholatnya, rajin ngaji, tapi membuka aib orang lain. Ya. Kemudian jarang mengingat Allah, sehingga selalu berbuat maksiat. Kemudian yang ketiga, hubbud dunia, selalu cinta kepada dunia. Bukan berarti tidak boleh untuk cinta dunia, tapi jangan terlalu cinta sama dunia. Dunia ini merupakan senda gurau, Pak. Kenikmatan ataupun kesenangan di dunia hanya sebentar. Dan kesusahan di dunia pun sebentar, Pak. Tapi yang sedang kita kejar adalah kenikmatan, kesenangan akhirat. Kalau kita tujuan untuk akhirat, silakan kejar dunia, tapi untuk akhirat. Tapi kalau kita hanya mengejar dunia, lupa kepada akhirat, nah ini namanya termasuk hubbud dunia. Sehingga karena lupa kepada akhirat, apapun yang kita dapat, tidak peduli itu halal ataupun haram, kita ambil terus. Ini adalah orang yang hubbud dunia. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia tapi takut mati. Artinya enggak takut tidak mau mati, pengen hidup aja di dunia. Padahal kematian sudah di ambang pintu, apalagi kalau sudah usia 60 tahun ke atas. Ini harus siap-siap. Jangan terlalu berlebihan untuk masalah dunia.
Ingat bahwa yang akan kita bawa adalah amal soleh kita. Amal soleh kita hati-hati terkena ranjau tadi. Jangan terlalu hubbud dunia. Orang yang hubbud dunia ini akan merusak kepada amal kebaikan kita. Yang ketiga, yang keempat adalah waqillatul haya, sedikit malu. Malu, ada malu untuk berbuat maksiat, ada malu berbuat kebaikan. Yang dimaksud adalah malu untuk berbuat maksiat. Orang yang sedikit malunya berbuat maksiat, ini juga akan menghapus amal kebaikan kita. Ya, dosa kita, perbuatan dosa kita, ya, kita berbuat dosa tidak malu. Bahkan kadang-kadang bangga terhadap dosa yang kita perbuat. Kita bicarakan dengan orang lain, wah saya pernah berbuat ini, berbuat maksiat dibicarakan kepada orang lain. Allah sudah menutupi aib kita, menutupi dosa kita, sehingga orang lain tidak tahu. Kita buka sendiri aib kita. Ya. Nah ini akan juga menghapus amal kebaikan kita. Sudah bilang taubat kepada Allah, tapi masih membicarakan tentang aib diri sendiri. Jaga aib kita. Ya. Jadi tidak malu berbuat maksiat, tidak malu berbuat melanggar hukum-hukum Allah, bahkan bangga dengan maksiat. Yang kelima adalah tulul amal. Tulul amal artinya panjang angan-angan. Tadi itu angan-angan tentang masalah dunia, kehidupan dunia, ya. Sehingga terus-menerus mengejar dunia tanpa peduli. Cuma jadi angan-angan, kerja tidak. Ingin sebagai jadi orang yang kaya, orang yang sukses, tapi tidak mau kerja. Angan-angan saja yang dipikir. Membayangkan bagaimana kalau saya punya ini, tapi enggak mau bekerja. Itu juga walaupun kita banyak berbuat kebaikan akan dihapus, ya, akan dihilangkan. Yang keenam, terakhir adalah zulmun wa zulmun la yantahi. Orang yang berbuat zalim tidak berhenti-henti. Tiap hari berbuat zalim terus, berbuat dosa terus. Kebaikan, ya, amal-amal soleh kita hanya sekilas saja, tapi berbuat zalim terus-menerus, berbuat maksiat terus-menerus. Ya. Memang al-hasanatu yudhibnas sayiat. Kebaikan-kebaikan itu akan menghapus, ya, kejelekan. Kalau seimbang, ini kadang-kadang kebaikannya sedikit, tapi berbuat zalimnya, berbuat maksiat terus-menerus, itu nggak bisa. Kalau perlu perbanyak kebaikan, sedikit kejahatannya, itu akan dihapus. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita berbuat dosa, berbuat kebaikan, memang nanti akan dihisab oleh Allah. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sebesar zarrah biji sawi pun akan diperlihatkan. Pun demikian sebaliknya. Semua akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bisa untuk menghapus ketika amal-amal jelek itu dihapus di dunia, artinya dengan banyak bertobat kepada Allah, banyak istighfar, insyaallah kita tidak akan kita lihat nanti kejelekan itu karena sudah dihapus oleh Allah. Begitu pula sebaliknya, kebaikan-kebaikan yang kita perbuat begitu banyak, tapi kalau di dunianya terhapus juga, tidak akan kita lihat juga nanti kebaikan kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga amal kebaikan kita dan kita bisa istiqomah dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan, dan Allah jaga kita dari segala maksiat, karena bagaimanapun semuanya yang menjaga dan yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan dalam ibadah, istiqomah dalam berbuat kebaikan, dan pada akhirnya
Mudah-mudahan seluruh amal kebaikan kita tetap kita terpelihara sampai akhir hayat kita, sehingga kita bisa melaksanakan dan bisa dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dan sekian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.